pihak mengajukan pengujian terhadap Presiden threshold ke Mahkamah Konstitusi oleh karena mengapa begitu penting dilakukan pengujian terhadap pasal-pasal yang terkait dengan presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi. Itu disebabkan karena pemilu kita pada tahun 2019 yang lalu dilaksanakan secara serentak, dan pemilu serentak itu juga sebenarnya dilaksanakan atas putusan dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Nah, kita yang berpikir pada waktu itu, yang mengajukan gagasan supaya pemilu itu dilakukan serentak, itu berpikir bahwa kalau pemilu dilaksanakan serentak itu mustahil akan ada presidential threshold. Bagaimana caranya mau mengadakan presidential threshold sementara komposisi keanggotaan DPR itu sama sekali belum terbentuk karena pemilu dilaksanakan secara serentak. Tapi di sini timbullah satu hal yang sebenarnya sangat ganjil kalau dilihat dari segi analisis hukum. Tiba-tiba threshold tetap diberlakukan, tetapi dasar untuk menentukan threshold yang besarnya 20% apabila dilakukan oleh gabungan partai politik berdasarkan usia yang dimiliki di DPR atau 25% berdasarkan suara sah secara nasional, itu menggunakan threshold DPR dalam pemilu 5 tahun sebelumnya. Jadi pemilu tahun 2014 itu dijadikan dasar untuk pencalonan presiden tahun 2019, dan sekarang ini hasil pemilu 2019 dijadikan dasar untuk pencalonan presiden pada tahun 2024. Padahal pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali, itu dengan dasar pikiran bahwa peta kekuatan politik di tengah-tengah masyarakat itu akan berubah sama sekali. Dan tapi kalau tetap dipakai, ya bisa saja partai politik yang mencapai 20% atau gabungan partai 20% dalam pemilu 2019, ketika dilakukan pemilu 2024, mungkin suara mereka sudah jauh berkurang daripada itu. Partai yang kecil mungkin sudah menjadi partai yang besar, dan partai besar sudah menjadi partai yang kecil. Nah, ini persoalan yang saya perdebatkan panjang sekali. Ya, saya pada waktu itu mengajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi yang barangkali para peserta seminar dapat membuka kembali barangkali file di web Mahkamah Konstitusi. Itu saya memerlukan waktu 3 minggu konsentrasi betul, dan saya menguji itu sudah menggunakan filsafat hukum dan menggunakan teori hukum, mengapa presidential threshold itu harus ditiadakan ketika dilaksanakan pemilu yang serentak. Ya, alasan-alasan saya bantahin satu-satu yang mengatakan bahwa untuk memperkuat sistem presidensial yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan memperkuat sistem presidensial, oleh karena sistem presidensial itu akan menjadi kuat kalau dia mendapat dukungan di DPR, tapi DPR yang exist yang bersamaan dengan pemilihan presiden itu, bukan DPR yang 5 tahun sebelumnya. Nah, sayangnya pengujian di Mahkamah Konstitusi itu kemudian kandas di tengah jalan oleh karena salah satu faktor yang menyebabkan itu kandas ialah karena Pak Haji Omar Irama itu bergegas tergesa-gesa untuk mengajukan perkara yang sama ke Mahkamah Konstitusi. Dan ini sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Kalau kita itu mau menguji ke Mahkamah Konstitusi itu harus betul-betul serius, ya. Kalau menguji asal-asalan, begitu diuji ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, orang yang belakangan yang serius menguji itu tidak akan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan nebis in idem. Pasal yang sama sudah diuji dan sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Itulah yang terjadi pada saya. Ya, Haji Omar pada waktu itu buru-buru, undang-undangnya belum dinomori, sudah didaftarkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, dan ketika diregister, ya, yang Haji Omar lebih dulu, yang saya belakangan. Dan yang punya Haji Omar diperiksa lebih dulu, ditolak, lalu yang saya ajukan ke Mahkamah Konstitusi, MK dengan simpel mengatakan tidak perlu diperiksa materinya karena pasal yang diuji sama dengan pasal yang diuji oleh Haji Omar Irama. Jadi saya sempat waktu itu mengatakan Pak Haji, ya Pak Haji kan seniman besar, ya, musikus ternama,
Ya ini kan persoalan politik yang sebenarnya sangat rumit Pak Haji gitu. Pak Haji janganlah masuk ke bidang ini begitu, sehingga akibat ulah Pak Haji ini merepotkan kita semua. Nah itu yang terjadi. Dan kalau sekarang ini kita kembali menguji ke Mahkamah Konstitusi, karena saya berpendapat bahwa usulan yang sekarang ini dibahas di DPR bahwa threshold 20% berdasarkan kursi, 25% berdasarkan suara sah secara nasional, itu nampaknya akan dipertahankan, dan kalau dilakukan voting itu pasti akan kalah berhadapan dengan partai-partai besar yang berkuasa atau yang menginginkan adanya satu status quo secara politik. Dan di sini kita tahu bahwa proses pembentukan satu peraturan perundang-undangan itu sangat tergantung kepada komposisi kekuatan politik yang membuatnya, dan kepentingan-kepentingan politik mereka akan sangat mewarnai rumusan norma yang disusun, yang dirumuskan dalam undang-undang yang mereka buat. Walaupun kita berharap sebenarnya kepada Mahkamah Konstitusi, 9 hakim konstitusi itu yang tidak punya kepentingan politik, dan dikatakan bahwa hakim MK itu satu syaratnya adalah seorang negarawan, yang tidak ada syarat jadi presiden pun tidak ada syarat seperti itu. Tapi ketika persoalan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan simpel mengatakan ini adalah open legal policy. Ini adalah kebijakan pembentuk undang-undang yang bersifat terbuka. Dan karena itu MK tidak bisa menilai ya itu betul atau tidak betul. Padahal kalau kita lihat secara lebih mendalam ya, cukup alasan bagi MK sebenarnya untuk seperti permohonan saya itu. Permohonan saya itu meminta kepada Mahkamah Konstitusi menguji pasal-pasal undang-undang pemilu khususnya tentang Pilpres itu dikaitkan dengan pasal 6A dan pasal 22E dari Undang-Undang Dasar 45. Saya berpendapat begini, kalau pasal 6A saja ditafsirkan atau pasal 22E saja ditafsirkan, itu dia bisa menimbulkan makna yang terpisah dan berbeda. Tapi kalau dua pasal itu digabungkan dengan melakukan satu penafsiran sistematik terhadap konstitusi, dia akan melahirkan satu pemahaman yang berbeda. Ambil satu contoh misalnya, di dalam surah An-Nisa di dalam Al-Quran, itu disebutkan bahwa seorang laki-laki Muslim itu boleh menikah dengan wanita, wasunana, wasulasa, waruba'ah, boleh berdua, wasulasa bertiga, waruba'ah berempat. Nah, lalu tafsirnya bagaimana? Lalu ujungnya dikatakan, tapi hendaklah kamu berlaku adil. Ya, kalau tidak bisa berlaku adil, hendaklah kawin dengan wanita itu. Tapi pada sisi yang lain dikatakan dalam hal urusan wanita, laki-laki itu kalian sama sekali tidak bisa berlaku adil terhadap mereka. Nah, lalu ayat yang di ujung dari surat An-Nisa itu ada yang mengatakan mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita. Yastaftunaka 'alan nisa. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita. Maka katakanlah yang Muhammad, wanita itu adalah ibu daripada anak-anak yatim yang kamu pelihara. Jadi ayat di ujung itu kalau ditafsirkan dengan ayat di depan, bahwa boleh menikah 1, 2, 3, 4. Tapi ketika ditanya wanita yang mana yang boleh dinikahi, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ayat yang terakhir mengatakan yang boleh dinikahi bukan sembarang wanita, bukan wanita gadis, cantik, segala macam. Tapi wanita yang boleh dinikahi itu adalah ibu dari anak-anak yatim yang kamu pelihara. Menurut saya, itu tafsir sistematik seperti itu. Dia akan melahirkan satu makna yang berbeda. Jadi kalau pasal 6A dari UUD 45 mengatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan. Ada kata-kata seperti itu. Jadi diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum, peserta pemilihan umum. Partai-partai politik yang manakah itu? Nah, pasal 22E mengatakan bahwa pemilihan umum itu dilaksanakan dikali dalam 5 tahun. Pemilihan umum untuk memilih DPR, memilih DPRD, memilih presiden dan wakil presiden, dan memilih DPD. Lalu pasal 22E itu juga mengatakan bahwa
peserta pemilu untuk DPR dan DPRD adalah partai politik. Peserta pemilu untuk DPD adalah perseorangan. Nah, walaupun tidak disebutkan eksplisit, tapi peserta pemilu presiden wakil presiden juga adalah perorangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi kalau dua pasal 6A di pasal 23 itu ditafsirkan spesifik begitu, jelas saya dikatakan bahwa partai mana yang boleh mencalonkan presiden adalah partai peserta pemilihan umum. Karena peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik. Jadi partai politik yang tidak menjadi peserta pemilihan umum, dia tidak boleh mencalonkan presiden. Kapan dia mencalonkan itu? Dikatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik sebelum pemilu dilaksanakan. Nah, kalau pemilunya sudah pemilu serentak, ya, itu sudah nggak ada tafsir lagi. Ya, kalau dulu pilpres dengan pileg dipisahkan. Kalau pemilu serentak, jadi peserta pemilu itu, partai politik peserta pemilu itu mengusulkan pasangan calon presiden sebelum pemilu dilaksanakan. Kalau kita tafsirkan dengan jernih 6A dan 22E itu, sama sekali tidak ada ruang bagi presidential threshold itu, ya, karena masih kosong, ya, masih nol. Nah, tidak seperti sekarang pakai hasil pemilu tahun 2019. Pemilu 2019 pakai threshold presidential threshold tahun 2014. Nah, justru dengan inilah akan melahirkan satu sistem presidensial yang lebih kuat, karena semua masih zero, ya, belum ada anggota DPR-nya, ya, masih nol. Karena itu setiap peserta pemilu boleh mencalonkan. Nah, dan di sini juga akan ya, saya meneliti beberapa negara, termasuk di negara-negara Amerika Latin, itu memang ada korelasi antara presiden terpilih dengan naiknya suara partai politik dalam pemilihan DPR. Seperti juga kemarin kita lihat, karena hanya ada dua pasangan calon presiden, ya, Jokowi dari PDIP, didukung PDIP sebagai pendukung utamanya, dan Prabowo sebagai Gerindra, ya, walaupun itu dimenangkan oleh Jokowi, tapi peningkatan bagi PDIP di DPR cukup signifikan, begitu juga peningkatan Gerindra cukup signifikan. Nah, jadi ya, kalau zero, ya, nanti presiden terpilih, maka partai yang juga diharapkan kemungkinan akan memperoleh suara besar di DPR itu adalah partai yang mendukung pasangan calon presiden itu. Nah, inilah yang saya katakan, tentu nanti akan lebih memperkuat sistem presidensial kita kalau pemilu itu dilaksanakan seperti itu. Saya sekarang ini malas saya membuka apa yang saya sampaikan ke Mahkamah Konstitusi dulu, menguji mengenai threshold ini untuk kepentingan seminar ini. Jadi andalah yang nanti kalau sempat dibuka di web MA, argumen sangat mendalam di situ yang sekarang saya sudah banyak lupa juga apa yang saya tulis beberapa tahun yang lalu. Tapi kira-kira seperti dasarnya bahwa pasal 6A itu harus ditafsirkan berkaitan langsung dengan pasal 22E. Ya, walaupun MK itu selalu mengatakan dia tidak mau menafsirkan konstitusi secara langsung. Saya pernah satu hari, ya, saya lupa, tapi bukan menguji presidential threshold, itu saya minta Mahkamah Konstitusi itu menafsirkan UUD 45 langsung. MK menolak, mengatakan dia tidak berwenang menafsirkan UUD 45. Itu sampai saya marah di MK. Saya mengatakan, Anda selalu mengatakan bahwa MK ini adalah the sole interpreter of the Constitution. Kok tiba-tiba permohonan saya ini alasannya tidak berwenang untuk menafsirkan konstitusi? Jadi kewenangan Anda apa kalau tidak bisa menafsirkan konstitusi? Itu saya pernah agak keras di MK, sampai waktu sidang ditutup disuruh berdiri, saya nggak mau berdiri dan tetap duduk aja. Nah, ini nggak jelas MK ini, saya pikir, ya. Jadi mereka mengatakan dia hanya bisa menafsirkan UUD 45 dalam konteks menguji undang-undang. Kalau tidak dalam menguji undang-undang, dia tidak bisa menafsirkan. Ya, itu kita beda pendapat mengenai apa yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi saya memang melihat nampaknya tekanan kepada Mahkamah, ya, walaupun ya mungkin mengatakan tidak, ya, terhadap threshold ini begitu besarnya, dan nampaknya ini adalah kepentingan dari status quo kelompok politik, ya. Ya, jarang-jarang orang mau jujur, ya, yang tidak memprotek kepentingan dirinya sendiri. Dan walaupun sekali ini kita berharap, ya, Pak Jokowi-nya kan sebenarnya sudah 2 kali jadi presiden, jadi dia tidak ada kepentingan lagi untuk maju tahun
2024 nanti. Ya, tapi ya PDIP-nya kan masih berkepentingan, Gerindra juga masih berkepentingan. Nah, menurut saya sih sebenarnya yang paling ideal adalah siapa peserta partai politik peserta pemilu. Ya kemarin itu ada berapa ya peserta, 15 ya kalau nggak salah peserta pemilu. ya ya silakanlah, mungkin mereka akan bergabung, bahkan mengajukan calon presiden, dan seberapa banyak pun calon presiden yang maju, maka pada akhirnya kan hanya maksimal akan ada 2 kali putaran. Kalau sekiranya ada salah satu pasangan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 6A, terpilih di setengah provinsi dan sebagainya itu. Nah, ini masih menjadi harapan bagi saya pribadi khususnya, ingin melihat konstitusi dilaksanakan secara jernih seperti itu. Tapi sayang sekali kadang-kadang kepentingan politik justru mengalahkan pemikiran yang jernih tentang konstitusi. Ya, walaupun saya sendiri mengakui saya pun seorang politisi, terlibat dalam politik juga, tapi saya selalu berpikir bahwa tindakan-tindakan politik itu tidak boleh menabrak hukum, menabrak konstitusi, apalagi kita memutarbalikkan konstitusi hanya untuk kepentingan politik sesaat saja. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.